I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome to our video. Perkenalkan, kami dari Kelompok 4. Saya Nurhanisa, saya Husna, saya Ainarti, saya Fatimah Zahra Asrul, Saya Muhammad Ijadi, saya Alisal Patensia, saya Kawan. Pada video ini kami akan membahas tentang apa sih itu spermatogenesis dan bagaimana proses terbentuknya. Yang pertama-tama kami akan mengulas tentang apa itu spermatogenesis. Jadi langsung saja ke pembahasannya. Let's go. Oh iya guys, besok kan ada mata biologi. Kalian sudah mengerjakan tugas essay materi tentang spermatogenesis belum? Belum sih, spermatogenesis saja aku belum tahu karena pada saat itu aku lagi di bank. Kamu tidak tahu apa itu spermatogenesis? Nah, jadi spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Oh, Yaps, betul. Jadi, spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma atau gamit jantan, di mana spermatogenesis ini terbentuk dari dua kata, yaitu sperma dan genesis, di mana genesis adalah proses pembentukan. Jadi, dapat disimpulkan spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. lalu gimana spermatogenesis pada manusia itu terjadi? Jadi, spermatogenesis pada manusia terjadi pada bagian testis, tepatnya di dalam tubulus seminiferus. Jadi, tubulus seminiferus letaknya di dalam testis. Disitulah tempat dihasilkannya sperma. Sedikit penjelasan tentang proses pembentukan sperma. Yang pertama yaitu ada spermatogonium. Lalu, spermatogonium mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer mengalami pembelahan secara meiosis 1 yang dinamakan spermatosit sekunder. Lalu setelah itu spermatosit sekunder membelah menjadi 2 yang disebut spermatid. Lalu spermatid yang bersifat haploid akan tumbuh masing-masing menjadi sperma lalu akan membelah menjadi 2 sel yang sama dengan besar dengan kromosom masing-masing 2. Jadi, pembelahan spermatogenesis yang pertama, spermatogenium bersifat diploid, spermatosit primer bersifat diploid, spermatosit sekunder bersifat haploid, spermatid bersifat haploid, dan terakhir sel sperma bersifat haploid. Jadi bisa dilihat, diploid dilambangkan dengan 2N dan haploid dilambangkan dengan N. Jadi jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang proses pembentukan sperma, yuk simak videonya sampai selesai. Pembelahan di awal ini disebut spermatogonium yang sifatnya diploid. Jadi diploid itu dilambangkan dengan 2N. Di dalam sel ini terdapat 4 kromosom. Ada 2 kromosom dengan lengan yang pendek dan ada 2 kromosom dengan lengan yang panjang. Selanjutnya sel spermatogonium ini mengalami pembelahan secara mitosis. Perlu diingat, jika dia mitosis artinya jumlah kromosomnya masih tetap. Jadi spermatogonium mengalami pembelahan mitosis, kemudian dia menghasilkan spermatosit primer yang bersifat diploid. Yang dimana di sini tetap bersifat diploid atau 2N. Kenapa 2N? Karena dia mengalami pembelahan secara mitosis. Mitosis itu adalah jumlah kromosomnya tetap. Jadi kalau dia di awal 4, maka di sini tetap 4. Bisa diperhatikan lagi, di sini jumlah kromosomnya tetap 4, tetapi lengannya bertambah. Jadi yang tadinya cuma 2 lengan, sekarang memiliki kromosom dengan 4 lengan. Di sel spermatosit primer ini, selanjutnya spermatosit primer ini membelah secara meiosis. Jadi meiosis mempunyai 2 tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi di tahap awal ini spermatosit primer membelah menjadi 2. Bisa dilihat membelah menjadi 2. Di tahap awal ini
membelah menjadi dua melalui pembelahan meiosis 1. Jadi di sini adalah pembelahan meiosis 1. Nah, di sini dia menghasilkan dua sel yang berukuran sama besar. Bisa dilihat berukuran sama besar. Ini disebut dengan spermatosit sekunder. Jadi ini adalah spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Nah, selanjutnya spermatosit sekunder ini yang bersifat haploid masing-masing mengalami pembelahan. Bisa dilihat masing-masing mengalami pembelahan. Yang ini membelah menjadi dua, menghasilkan sel yang ini. Kemudian spermatosit sekunder yang satunya lagi membelah, menghasilkan yang ini, yang dimana disebut dengan spermatid. Bisa dilihat ini namanya adalah spermatid. Spermatid ini adalah pembelahan meiosis 2. Spermatid ini kromosomnya tinggal 2 lengan. Jadi bisa dilihat 2 lengan. Jadi kromosomnya jumlahnya 2, tapi lengannya tinggal 2. Spermatosit sekunder itu kromosomnya 2, tapi lengannya ada 4. Bisa dilihat ada 4. Selanjutnya spermatid ini bersifat haploid. Bisa dilihat bersifat haploid. Ini akan tumbuh masing-masing menjadi sperma. Bisa dilihat menghasilkan sperma. Jadi dari satu sel melakukan pembelahan di sini akan menghasilkan 4 sperma yang bersifat fungsional. Jadi bersifat fungsional artinya semua sperma ini yang 4 ini nantinya bisa berfungsi apabila dia bertemu dengan sel telur, yang dimana dia bisa membuahi sel telur. Itu yang dimaksud dengan fungsional. Jadi satu sel yang membelah ini menghasilkan 4 sel sperma yang bersifat fungsional.